Ia berposisi sebagai pemain gelandang dan saat ini bermain untuk klub Edo Den Haag Belanda di Eredivisie Belanda. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita pada reaction pada kali ini guys. Oke, saya ingin mereaksi terkait dengan pemain-pemain keturunan yang akan bergabung dengan timnas Indonesia guys. Jadi di mana timnas Indonesia semakin menjadi bualan hangat, semakin menjadi sorotan karena tidak hanya memiliki bakat-bakat lokal yang mumpuni, tetapi juga menerima kontribusi positif dari pemain-pemain keturunan yang antusias untuk berkompetisi dalam tingkat internasional ini untuk masuk ke dalam timnas Indonesia. Jadi kehadiran dalam video ini 8 pemain keturunan yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia dalam perjalanannya menuju Piala Dunia adalah bukti semakin terangkatnya prestasi timnas dalam komunitas sepak bola di Asia Tenggara dan juga di Asia inilah. Jadi kita akan menjelajahi dalam video pada kali ini lebih lanjut tentang 8 pemain keturunan yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Ini dalam upaya mereka meraih tiket ke Piala Dunia. Jadi pada 12 Oktober Indonesia akan menentang Brunei dalam kualifikasi Piala Dunia. Jadi siapa saja pemain-pemain keturunan yang akan masuk ke dalam timnas Indonesia dan bagaimana potensi mereka dapat memperkaya timnas dan bagaimana kehadiran mereka itu dapat mempengaruhi persiapan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Jadi ini adalah tentang bagaimana semangat dan juga kebanggaan mereka untuk mewakili merah putih ya di tingkat internasional, semakin memperkuat daya saing timnas Indonesia di peringkat antarabangsa. Jadi yuk kita simak dulu video ini daripada channel Sahabat Setia Official ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share dan komen juga. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak video ini. Timnas Indonesia diprediksi akan semakin kuat jelang kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia di awal tahun 2024 nanti di Qatar. Setidaknya sudah terdapat 8 pemain naturalisasi yang bisa bergabung dengan skuad merah putih asuhan Coach Oke, 8 pemain guys, 8 pemain. Seperti yang diketahui, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia alias PSSI tengah gencar merekrut pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Sudah ada nama-nama seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Sheni Petinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun begitu, pelatih asal Korea Selatan ini masih ingin terus menambah kedalaman skuad yang dimilikinya. Salah satu pemain keturunan yang saat ini sedang menjadi sorotan adalah Rian Flamingo. Rian Flamingo adalah seorang bek tangguh dan juga dapat bermain sebagai gelandang bertahan. Ia merupakan pemain yang bisa menjaga pertahanan dengan baik, yang memberikan banyak energi dan tenaga di setiap permainannya. Selain itu, tapi kalau Rian Flamingo ini ya, main di back pertahanan tengah. Banyak sudah back tengah guys. Macam Elkan Bagot, Jordi Amat, kalau di lokalnya Rizky Ridho ada, Fakrudin ada. Tetapi bagus lagi kalau timnas Indonesia ini mencari penyerangnya, striker untuk bagian pemain keturunan ini. Itu mungkin lebih memberi impak ya ataupun dampak yang sangat positif. Saya ingat sih sangat positif ya kalau dapat pemain striker ini ketimbang dengan back ini, sebab back itu mungkin banyak sudah. Kalau di kiri kanan pun ada Sandy Walsh, ada Sheni Petinama. Jadi mungkin back itu sudah cukup, pergi pula kepada penyerang ataupun pergi pemain tengah itu. Itu mungkin sesuai. Tapi kita tengok dulu dalam video ini guys. Dia juga bisa menjadi senjata tambahan secara ofensif dalam situasi bola-bola mati. Pemain yang saat ini memiliki nilai pasar sebesar 43,45 miliar ini saat ini bermain untuk FC Utrecht dan akan berkostum klub ini hingga 30 Juni 2024. Saat ini dia berstatus sebagai pemain pinjaman dari US Sassuolo dengan opsi pembelian yang akan memungkinkan FC Utrecht untuk mempertahankannya.
FC Utrecht ini macam klub, siapa punya klubnya? Sandy Walsh kah? Tapi mahal lah pemain ini, mahal. Kalau 43 miliar itu dia mengatasi. Selanjutnya ada nama Sandy Jai Walsh. Itzis. Selain ini Ryan Jai Flamengo, Itzis pemain nih. keturunan lainnya yang memiliki potensi besar adalah Jai Itzis, back muda yang saat ini baru berusia Back juga, 23 tahun. Back juga guys. Pemain ini memiliki postur tinggi 190 cm dengan kemampuannya sebagai back tengah dan pemain gelandang yang kuat back tengah dalam juga. duel-duel Tapi udara. boleh jadi pemain Ketua gelandang Umum lah. PSSI Bapak Erick Ini Thohir sudah bahkan jumpa telah Bapak Erick mengumumkan bahwa pihaknya akan mempercepat proses naturalisasi bek asal Belanda ini. Wow, Pemain yang tingginya. kini merumput di Liga Italia Serie B bersama Venezia itu sudah sempat ke Indonesia untuk melakukan proses administrasi. Kehadirannya di timnas senior tentunya dapat menjadi tambahan kekuatan di lini belakang timnas Indonesia. Makin banyak pilihan di lini belakang ini. Tapi bagus dia just nih guys, tinggi ya pemainnya. Ini macam Elkin Bagot juga kan tinggi oh. Selanjutnya Oke, ada selanjutnya. nama Kevin Dix. Kevin Dix, Pemain keturunan Maluku belakang juga. berusia Masya 26 Allah. tahun ini telah memiliki karir yang mengesankan di klub Liga Belanda. Pemain Belakang juga ini berposisi sebagai bek dan telah membantu timnya mencapai Liga Champions musim ini. Show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this. Back juga guys, back juga. Macam mana itu? Bagaimana menurut kalian? Kalau terlampau banyak back pun dah juga berapa bagus kan? Jadi yang lain itu akan jadi pemain bangku cadangan. Jadi minit Selanjutnya ada permainan nama itu kurang. Ragnar Oratmangun. Oke, ini Ragnar. Seorang Ini- pemain keturunan Indonesia berusia 25 tahun yang bermain sebagai penyerang atau winger juga menjadi ini penyerang. incaran PSSI. Pemain ini Oratmangun. bermain di Liga Belanda dan memiliki pengalaman yang cukup dalam kompetisi tersebut. Kemampuannya dalam beberapa posisi di tengah lapangan akan menjadi nilai tambah untuk timnas Indonesia. Ini boleh, boleh. Kalau pemain penyerang, saya amat bersetuju sekali untuk Indonesia mengambil lebih banyak pemain keturunan bagi mengisi bagian penyerang ini. Jadi ada kawan lah Ramadan Sananta di atas tuh. Enggak juga dia Selanjutnya sendirian. ada nama Oke, Milayon Manhoef. Milayon Milayon Manhoef. Manhoef merupakan pemain yang mungkin akan dinaturalisasi dalam waktu dekat ini. Oke, Hal itu posisi diketahui dari salah satu pengamat sepak bola Roni Pangamenan alias Bung Ropan. dia Yang punya mengatakan posisi saat ini apa? PSSI tengah melakukan pendekatan kepada sang pemain. Rencana naturalisasi Milayon Manhoef jelas bukan tanpa alasan. Dikatakan Roni, Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir ingin mempertajam lini serang sekuat Garuda, julukan timnas Indonesia. Saat ini, Milayon Manhoef menjadi opsi untuk lini serang timnas Indonesia. Lini serang Selain juga. Indonesia, Mantap, penyerang mantap. sayap kanan Vitus Arnhem ini juga Oke. memiliki darah Suriname. Kalau penyerang oke, setuju banget. Tapi kalau pertahanan tengah back itu Selanjutnya ada kurangkan nama sedikit lah. Mauro Cilstra. oke, Mauro. Striker berusia 18 tahun ini Oh, ini memiliki striker lagi, darah guys. Indonesia Wah. dari ayahnya yang Mantap. berasal dari Bandung, Jawa Barat. Mauro Aksinya yang sempat diunggah Zilstra. oleh kanal YouTube Yusa Nugraha menunjukkan bagaimana Mauro Cilstra adalah striker tajam dan mematikan di kotak penalti. Wah, ini baru Selain lah. memiliki skill, Jadi Mauro banyak Cilstra pilihan. juga pandai mencari posisi. Bukan hanya Mantap. dari kakinya saja, gol yang diciptakan juga dari sundulan kepalanya. Dari 6 pertandingan yang tinggi juga sudah ini. dijalaninya, Mauro Cilstra sudah mencetakkan 2 gol dan 2 assist. Saat ini, dia sudah memasuki musim keduanya bersama AC Nijmegen. Oke, 3 sudah penyerang. Jadi pilihan makin terbuka dan pemain-pemain lokal pun makin meningkatkan prestasi Yang mereka selanjutnya ada nama Oke, selanjutnya, Jordi Weerman. Jordi Weerman. adalah seorang pemain sepak bola keturunan Indonesia yang lahir di Belanda pada tanggal 9 Januari 1999. Ia berposisi sebagai pemain gelandang dan saat ini bermain untuk klub Edo Den Haag Belanda Wah, di gelandang, Eredivisie guys. Belanda. Gelandang ini Weerman pun memiliki oke. ibu berdarah Gelandang Indonesia dengan penyerang yang oke. membuatnya memiliki koneksi dengan budaya dan warisan Indonesia.
Sebelum bergabung dengan Edo Den Haag sebagai pemain pinjaman, Jody Weerman pernah bergabung dengan klub Luzern dan pernah bergabung dengan skuad Feyenoord. Oh, maksudnya 3 penyerang, 1 gelandang, 3 back. Ini berapa sudah? 7 pemain nggak? Ada lagi kan? Selanjutnya Oke, ada ini nama 8. Ilyas Al-Haf. Yang ke-8, Ilyas Nama Al-Haf. Ilyas Al-Haf sempat mencuri perhatian kala membentangkan bendera merah putih usai membawa timnya Almere City promosi ke Liga Belanda musim depan. Bukan tanpa sebab, pemain berposisi sebagai winger itu memang mewarisi darah Indonesia dari sang ibu. Kecintaan Ilyas Al-Haf terhadap tanah leluhur rupanya sudah tidak diragukan lagi. Ilyas mengatakan bahkan dirinya bersedia 100% jika mendapat tawaran naturalisasi dari PSSI. Ilyas Al-Haf sendiri merupakan mantan pemain andalan Almere City yang saat ini sudah tergabung bersama klub Liga 1 Armenia, yaitu FC Noah Yerevan. Ia merupakan pemain yang lahir di Rotterdam, Belanda pada tanggal 23 Februari 1997 atau 25 tahun silam. Dirangkum dari berbagai sumber, Ilyas Al-Haf merupakan pemain keturunan Maroko yang berasal dari kedua orang tuanya. Namun jika ditelisik lebih jauh, ternyata orang tua Al-Haf ini memiliki darah Indonesia, sehingga secara tak langsung dirinya memiliki darah Nusantara. Oke, itu guys. Penyerang juga 4. Selanjutnya ada nama Emilio Audero. Oh iya, ini penjaga gawang nih. Emilio Audero Mulyadi adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Serie A Sampdoria. Lahir di Mataram, Indonesia, Emil Audero adalah mantan pemain internasional muda untuk Italia yang mencapai level usia 21. Emil Audero berhak bermain untuk Italia dan timnas Indonesia secara internasional. Meski sempat dikabarkan menolak untuk bergabung dengan timnas Indonesia, namun melihat PSSI yang kini dipimpin oleh Erick Thohir menunjukkan progres yang bagus untuk skuad Garuda Muda Indonesia, akhirnya kini telah mengizinkannya untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda Indonesia. Oke guys, sudah tiba masanya timnas Indonesia menggunakan pemain-pemain keturunan ataupun pemain naturalisasi nih guys untuk menguatkan lagi timnas Indonesia itu, karena ini adalah kualifikasi Piala Dunia. Target oleh Sinteyong ya, kualifikasi lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi sekiranya Indonesia menggunakan kesemua tadi pemain-pemain keturunan ini adalah termasuk penjaga gol Emilio Audero kan, termasuk penjaga gol itu digunakan dalam kelayakan Piala Dunia 2026 ini. Sudah pasti Indonesia kemungkinan besar akan melaju ke peringkat seterusnya, sebab lawannya di grup F nanti selepas menentang Brunei ini. Brunei 12 Oktober dan 17 kalau tidak silap Oktober akan timbal balik, dan Brunei itu mungkin mudah untuk dikalahkan oleh Indonesia, tetapi jangan menganggap remeh lawan itu saja. Walaupun di atas kertasnya masih lagi Indonesia bisa untuk mengalahkan Brunei, tetapi perlu berjuang sehabis-habisan untuk mengalahkan Brunei juga nanti. Dan kalaulah kesemua pemain keturunan ini cepat dinaturalisasikan menjadi masuk ke dalam timnas Indonesia, dan kini memang ada sudah berapa pemain yang ada, Elken Bagot, Jordi Amat, Sandy Welsh, Shini Patinama, Ivar Jenner, Rafael Strik, Maklok, Lili Pali, lebih kurang ada 8 kah ke 10, dan masuk lagi yang 8 pemain baru lagi nih. Saya suka kepada penyerang tadi tuh, ada 4 orang ya, kalau disenaraikan dalam list video tadi 4 orang untuk penyerang pemain keturunan, dan di zoomkan lagi ke bawah, sudah pasti Sinteyong akan mengambil pemain yang bergrade A sahaja untuk masuk ke dalam timnas ini, dan ini pastilah akan ditapis sehabis baik oleh Sinteyong selaku pelatih timnas Indonesia, dan juga Bapak Erick Thohir sedaya upaya mempercepatkan proses naturalisasi itu. Jadi itu biar kebijakan dan kepintaran pelatih dan juga ketua umum sendiri untuk merealisasikan pemain-pemain keturunan ini masuk ke dalam timnas Indonesia.
supaya perjuangan untuk target Piala Dunia 2026 itu tercapai. Jadi begitu guys, bagaimana menurut kalian pula terkait dengan pemain-pemain naturalisasi ini? Bagi saya, kalaupun Indonesia menggunakan sehingga ke 60 ke 70% pemain-pemain naturalisasi ini, kalaulah 25 pemain yang perlu ada untuk timnas Indonesia, selebihnya adalah pemain naturalisasi ataupun separuh daripada itu 25 pemain, contohlah 13 pemain naturalisasi atau keturunan, kemudian selebihnya pemain-pemain lokal. Itu akan saya percaya mungkin Indonesia bisa untuk ke Piala Dunia 2026. Sebab pemain-pemain keturunan yang akan mengisi timnas, pemain-pemain timnas Indonesia ini sudah pasti yang punya pengalaman, yang sudah bermain di Eropa, sudah pernah bermain dengan pemain-pemain ternama, dan juga mempunyai daya tarikan tersendiri untuk memberi semangat motivasi kepada pemain-pemain lokal. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Kita doakan semoga Sinteyong, PSSI, Bapak Erick Thohir dapat menggunakan sepenuh kerah tenaga sebelum bermulanya pertandingan yang sebenar di grup F nanti. Mungkin akan menentang Irak, Filipina, dan juga Vietnam di dalam grup itu. Dan sekiranya menang, insya Allah Indonesia akan ke peringkat seterusnya. Kita doakan bersama-sama. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Kalian komentar di ruang kolom di bawah mengikut pandangan pendapat kalian sendiri. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.